Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwasannya salat subuh secara berjamaah memiliki banyak keutamaan. Ini sebagai motivasi kita agar semangat bangun subuh. Di antaranya disebutkan man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh maka Allah akan jamin dirinya mendapatkan jaminan Allah salat subuh. Kemudian disebutkan pula man shallal bardain dakhala jannah. Barang siapa yang salat subuh maka akan masuk ke dalam surganya Allah. Barang siapa yang salat dua waktu dingin, yaitu asar dan subuh, maka akan masuk ke dalam surga. Kenikmatan di dunia itu hanya sementara. Yang kita cari adalah kenikmatan akhirat. Di antara sebabnya adalah salat subuh. Man shallal bardain. Barang siapa yang salat di waktu dingin, di dua waktu dingin yaitu asar dan subuh, dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Kemudian orang yang sholat subuh berjamaah, ini khususnya laki-laki ya, mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW. Kata Nabi dalam sebuah hadis, Basirul masya'ina fil dhulam. Basirul masya'ina fil dhulam ilal masjid. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan kaki menuju masjid di waktu gelap, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Mendapatkan kabar gembira. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan kaki ya, menuju masjid di waktu gelap. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya bin nuritam yaumal qiyamah, yaitu dengan cahaya yang terang nantinya pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat orang itu dalam keadaan gelap, maka bagi mereka yang berjalan di waktu subuh mendapatkan cahaya yang terang. Kemudian di antara keutamaan salat subuh ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi. Aqimis shalah, dirikanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari itu tergelincir. Ini kira-kira waktu salat apa? Salat syuruk, zuhur. Matahari itu terbit dari arah mana? Dari timur. Kemudian dia naik sampai tepat di atas kepala. Maka ketika matahari tepat di atas kepala itu nggak boleh salat, termasuk waktu terlarang untuk sholat. Maka ketika matahari tergelincir ke barat, disitulah masuk waktu sholat zuhur. Aqimis sholat, dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir, artinya sholat zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, itu sholat isya sampai malam hari, artinya mulai dari waktu zuhur sampai malam, artinya di situ zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian disebutkan wa Qur'an al-fajr, dan salat subuh. Di mana letak keutamaannya di sini? Letak keutamaannya, subuh diletakkan menyendiri dari salat-salat yang lainnya. Kalau salat-salat yang lainnya disebutkan secara umum, dirikanlah salat, enggak disebutkan dirikanlah salat zuhur, maghrib, asar, isya, enggak. Tapi secara umum dirikanlah sholat mulai dari matahari tergelincir sampai gelap malam. Tapi kemudian sholat subuh disebutkan secara menyendiri, wa Qur'an al-fajr, dan dirikanlah sholat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang bertugas malam, malaikat yang bertugas siang hari. Jadi ada dua golongan malaikat yang menyaksikannya. Yang ikut hadir di dalamnya yaitu malaikat yang bertugas malam hari dan malaikat yang bertugas siang hari.